Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk adik-adik mahasiswa dan semoga tetap semangat untuk kuliah dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik biodiesel. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kita harus memproduksi biodiesel ini. Kalau kita lihat di sini ada bauran energi pada tahun 2015, nah, kita bandingkan dengan tahun 2050. Ini hanya prediksi yang akan datang, bagaimana kondisi bauran energi yang ada khususnya di Indonesia. Jadi pada tahun 2015, nah ini kondisi minyak bumi ya masih dalam proporsi 39%, gas bumi 22%, ada batu bara ya, 29%, ada bioenergi, panas bumi, ada hidro dan ada EBT. Apa itu EBT? Adalah energi baru terbarukan lainnya selain hidro, panas bumi dan bioenergi. Ya, contohnya EBT lainnya itu adalah surya, kemudian tenaga nuklir, nah itu termasuk EBT lainnya. Ya, jadi sebenarnya yang termasuk energi baru terbarukan termasuk bioenergi, panas bumi, dan hidro. Kemudian ini menurut prediksi ada beberapa ahli pada tahun 2050, ya, ini akan menggeser ya, proporsi energi yang ada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat minyak bumi ini menurun menjadi 20%, kemudian gas bumi ya ini meningkat, ya. Batu bara menurun ya. Di sini ada beberapa hal yang meningkat, yaitu salah satunya adalah bioenergi ya, karena memang didorong bahwa sebenarnya ketersediaan minyak bumi itu cenderung menurun. Dan bahkan ada prediksi dari beberapa ahli bahwa pada tahun 2050 ini BBM akan diprediksikan habis. Sehingga ini yang mendorong munculnya energi-energi alternatif yang tentunya harus diproduksi ya, untuk keberlangsungan ekonomi, industri ya. Jadi salah satu yang meningkat di sini adalah bioenergi. Ya, termasuk nanti yang akan kita bahas adalah biodiesel ini. Jadi ada selain bioenergi adalah panas bumi juga meningkat, ya, hidro dan EBT. Ya. Jadi selain energi-energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara itu proporsinya akan naik. Apa itu bahan bakar nabati? Bahan bakar nabati adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati atau yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, jadi yang termasuk dari bahan bakar nabati ini adalah biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni. Nanti akan kita bahas secara spesial di sini adalah tentang biodiesel. Jadi apa itu definisi atau produk biodiesel itu? Ya, atau mungkin kita kenal dengan nama lain, ya, yang lebih terkenal itu adalah mungkin Anda mendengar tentang FAME, istilah FAME, fatty acid methyl ester. Kemudian ada methyl ester, itu juga sama produknya, yaitu biodiesel. Ya. Biodiesel ini adalah bahan bakar nabati, salah satu dari bahan bakar nabati yang bisa diaplikasikan pada mesin atau motor diesel. Nah, biodiesel ini bisa terbuat dari bahan minyak nabati. Minyak nabati itu adalah minyak dari tumbuh-tumbuhan atau minyak hewani. Nah, jadi intinya bahan bakunya adalah minyak. Nah, bisa berasal dari nabati maupun dari hewani. Ya.
dan termasuk juga lemak. Ya, minyak atau lemak ini istilahnya mungkin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi minyak dan lemak itu kandungan utamanya adalah trigliserida. Bahan baku biodiesel yang potensial di Indonesia saat ini adalah CPO. Ya. Selain dari CPO, sebenarnya masih juga banyak. Oke, kita lanjutkan. Tadi bahan baku yang cukup potensial di Indonesia adalah CPO. Selain CPO, sebenarnya banyak juga alternatif bahan baku yang bisa dijadikan biodiesel. Contohnya adalah minyak darah, ya. Kemudian minyak kemiri. Proses pembuatan biodiesel ini umumnya menggunakan reaksi transesterifikasi atau yang kita sebut dengan reaksi metanolisis, yaitu reaksi antara minyak nabati atau minyak hewani dengan metanol dan dibantu dengan katalis basa. Nah, katalis basa di sini bisa NaOH, bisa KOH atau sodium metilen. Nah, jadi produk dari atau hasil reaksi dari proses ini adalah biodiesel dengan gliserol. Ya. Biodiesel itu sebenarnya nama dagang. Nama kimianya adalah ester metil asam lemak atau fatty acid methyl ester. Jadi kalau kita lihat skema proses produksi biodiesel ini adalah bahan bakunya, minyak nabati atau minyak nabati. Kemudian di sini ada reaktor yang digunakan untuk mereaksikan antara metanol dengan katalis. Kemudian bahan baku minyak ini kita tambahkan dalam reaktor yang sudah ada metanol dan katalisnya. Kemudian kita reaksikan pada suhu dan tekanan tertentu. Ini akan terjadi reaksi yang namanya esterifikasi atau transesterifikasi. Setelah itu, proses selanjutnya dilakukan pencucian. Jadi proses transesterifikasi ini ada kondisi prosesnya, ada suhunya, ada tekanannya, dan ada lama waktunya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Hasilnya, ya, selanjutnya kita lakukan pencucian. Ya, kemudian dilakukan pengeringan, ya. Artinya mengurangi atau menghilangkan kadar air di dalam produk, baru kita hasilkan biodiesel. Hasil dari atau limbah dari pencucian ini, di sini masih ada kandungan metanolnya, ada produk samping di situ. Nah, untuk metanol yang masih di dalam limbah, ini kita bisa lakukan proses destilasi, kita uapkan, akan kita peroleh metanol, dan ini akan bisa kita gunakan lagi pada proses selanjutnya atau bisa kita reuse istilahnya. Kemudian selanjutnya sisa dari proses destilasi kita lakukan pemurnian dan akan kita dapatkan gliserol atau produk samping. Selanjutnya, apa itu kegunaan biodiesel? Ya, biodiesel ini sebagai energi alternatif, ya, pengganti BBM. Karena memang sudah ada tuntutan yang harus, ya, karena ke depan energi dari minyak bumi itu semakin menipis, sehingga kita perlu cari beberapa energi alternatif, ya, yang untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Salah satunya adalah biodiesel ini. Jadi
biodiesel ini bisa kita mix, kita campurkan dengan solar. Biodiesel juga bisa diaplikasikan secara murni atau yang kita sebut dengan B100, pure biodiesel. Ya, atau bisa dicampurkan dengan minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu. Ya, seperti contohnya B20. Ya, berarti ini konsentrasi biodieselnya adalah 20%, yang 80% adalah minyak solar yang berasal dari minyak bumi. Kita lihat bagaimana perkembangan dari biodiesel di Indonesia. Ya, perkembangan implementasi program mandatori biodiesel. Apa sih sebenarnya program mandatori ini? Nah, jadi mungkin Anda sudah mendengar istilah di luar sana, istilahnya biosolar. Nah, itu adalah salah satu produk atau program mandatori biodiesel ini. Ya. Kalau kita lihat awal dari mungkin sebelumnya akan saya sampaikan apa sih sebenarnya mandatori ya. Mandatori ini adalah semacam kebijakan pemerintah ya, atau kalau dari kata istilahnya mandatori adalah wajib ya atau perintah gitu. Jadi ini adalah program atau kebijakan pemerintah mengenai biodiesel, khususnya di Indonesia, ya. Jadi program mandatori biodiesel ini sudah diimplementasikan, sudah diterapkan mulai tahun 2008. Nah, dengan pencampuran kadar 2,5%. Kemudian selanjutnya pada tahun 2010 tuh meningkat ya, menjadi 7,5%. Pada periode 2015 ya 2011 sampai 2015 ini ditingkatkan dari 10 menjadi 15%. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 2016 ini ditingkatkan lagi menjadi 20% atau yang dikenal istilah di luar sana lebih dikenal dengan B20. Kalau kita lihat ini skema pentahapannya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari 2008 sampai 2018. Ya. Nah, ini 2020, nah, ini akan meningkat lagi ternyata ya. Nah, jadi program mandatori B20 ini sampai 2019, dari 2016 sampai 2019. Ya. Pada 2020, ini akan meningkat atau mandatorinya ditingkatkan lagi menjadi program B30. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari program mandatori ini? Nah, di sini ada program mandatori BBM. Sebelum saya lanjutkan, apa itu BBM? Ya, BBM itu adalah bahan bakar nabati. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari program mandatori BBN ini ya. Ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi ini ada tuntutan juga dari dunia internasional ya. Nah, ini artinya pemerintah juga mengikuti bagaimana internasional menghendaki juga adanya pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, Indonesia mentargetkan 29%. Nah, ya, pada 2030. Kemudian meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi. Jelas ya. Kemudian stabilisasi harga CPO. Ya, mungkin kita sudah atau mungkin sebelumnya kita mendengar isu-isu bahwa CPO kita itu nggak laku di dunia atau CPO turun naik, nah itu maka ini juga salah satu peran pemerintah dalam stabilisasi harga CPO. Jadi kalau CPO-nya tidak kita ekspor, kita akan produksi